Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Rian di Fahlevi akan membacakan dan menjelaskan makna tentang surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 dan juga surah ayat kursi ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan adapun tafsir surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5, yaitu dikutip dari kitab tafsir Al-Muyassar jilid 1, penulis Syekh Bakar Abu Zaid, dan penerbitnya adalah An-Naba. Pada ayat 1, Alif Lam Mim. Ini adalah huruf-huruf yang terpenggal yang hadir di awal beberapa surat, mengandung isyarat kepada mukjizat Al-Quran. Al-Quran menantang orang-orang musyrikin dan mereka tidak kuasa menantangnya. Al-Quran hanya tersusun dari huruf-huruf, di mana bahasa Arab juga tersusun darinya. Ketidakmampuan orang-orang Arab untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih, membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat yang kedua, dijelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang agung, yang tidak diragukan bahwa ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun tidak patut meragukannya karena ia adalah kitab yang jelas. Orang-orang yang bertakwa mengambil manfaat darinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Di surat yang ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membenarkan perkara ghaib, yaitu perkara di mana akal dan indera mereka saja tidak akan mampu mengetahuinya, karena ia hanya bisa diketahui melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, seperti iman kepada para malaikat, syurga, neraka, dan perkara-perkara lain yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabarkan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman adalah kata general, artinya menyeluruh, untuk menetapkan bagi keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk. Adapun di surat yang keempat menafsirkan bahwa orang-orang yang bertakwa beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Rasul, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepadamu berupa hikmah, yaitu sunnah. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelummu, seperti Taurat, Injil, dan lainnya. Mereka juga membenarkan alam kehidupan setelah kematian, termasuk apa yang ada di sana, berupa hisab dan balasan amal perbuatan. Mereka membenarkan dengan hati mereka, dengan pembenaran yang terlihat dari lisan dan perbuatan mereka. Di sini iman pada hari akhir disebut secara khusus karena iman kepadanya termasuk pendorong terkuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi larangan-larangannya, dan mendorong seseorang untuk melakukan muhasabah atau introspeksi terhadap dirinya. Lanjut yang terakhir, pada surat yang kelima, menafsirkan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut berjalan di atas cahaya dari Rabb-Nya dan meraih taufik dari Pencipta dan pemberi hidayah mereka. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan di mana mereka lari darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan adapun tafsir ayat kursi, yaitu ditafsir dari Al-Wajiz, menyatakan bahwa Allah satu-satunya zat berhak disembah, yang berhak menjadi Tuhan, zat yang maha hidup, kekal selama-lamanya, zat yang berkuasa mengatur, zat dan memelihara makhluknya. Dia tidak ditimpa dan dikuasai rasa kantuk dan tidur. Miliknya itu seluruh langit dan bumi sebagai kerajaan, ciptaan dan hambanya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizinnya. Ilmunya meliputi segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Ilmunya juga atau kuasanya mencakup segala sesuatu. Tindakan menjaga langit dan bumi itu tidak memberatkan dan mengganggunya. Dialah zat yang maha tinggi maqamnya, yang maha kuasa lagi maha menaklukkan. Dialah zat yang memiliki keluhuran, kebesaran, dan keagungan yang tiada tandingnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW bersabda tentang ayat kursi terkait dengan maknanya, yaitu
Sesungguhnya ayat kursi itu seagung-agung ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.